anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membicarakan mengenai perkembangbiakan hewan. Ini adalah materi muatan IPA pada kelas 6 yang dapat kalian temukan pada tema 1 subtema 2. Baiklah, silakan siapkan alat tulis kalian, catat hal-hal yang penting yang bisa kalian pelajari. Kita mulai. Seperti halnya tumbuhan, hewan ternyata juga melakukan perkembangbiakan. Karena apa? Karena hewan ini juga termasuk makhluk hidup. Ingat, ciri-ciri dari makhluk hidup adalah mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Tujuannya apakah sama atau tidak? Sama. Ternyata tujuannya sama, yaitu untuk melestarikan jenisnya. Karena apa? Kalau hewan tidak melakukan perkembangbiakan, tentu saja hewan pasti akan punah dan hilang dari muka bumi ini, ya. Kemudian perkembangbiakan hewan sendiri sama juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah secara generatif, yaitu perkembangbiakan dengan melalui proses perkawinan atau seksual. Dan yang kedua adalah vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau aseksual. Kemudian, apakah perkembangbiakan hewan sama dengan tumbuhan? Apakah caranya sama? Ada yang tahu? Sama atau tidak? Tentu tidak sama, ya. Karena hewan tidak mempunyai bunga, tidak ada serbuk sari dan juga kepala putih. Nah, terus bagaimana untuk hewan? Nah, bagaimana untuk hewan dapat kalian temukan di video ini. Baiklah, pertama tadi ada perkembangbiakan hewan secara generatif atau melalui proses perkawinan. Pada perkembangbiakan hewan ini, proses perkembangbiakannya melibatkan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau sel telur. Jadi ada dua hewan, dua binatang, yang satu jantan dan yang satu betina. Kemudian sel kelamin mereka bertemu. Pertemuan dari sel kelamin ini disebut dengan istilah fertilisasi atau pembuahan, ya. Kemudian pembuahan akan menghasilkan zigot, hampir sama dengan kemarin, ya. Kemudian zigot ini akan berkembang menjadi embrio. Embrio berkembang lagi menjadi organisme. Nah, organisme ini berarti sudah muncul hewan baru. Organisme yang dihasilkan dari cara perkembangbiakan secara generatif ini mempunyai sifat campuran dari kedua induknya, ya. Jadi misalkan sapi, ya, ada sapi jantan dan sapi betina, kemudian dikawinkan. Kalau sapi jantannya ini warnanya hitam, mulus, kemudian sapi betinanya warnanya putih, ya mungkin saja nanti sapi yang dihasilkan warnanya campuran, hitam putih, lonteng-lonteng gitu. Itu kemungkinannya, ya. Jadi sifat campuran adalah seperti itu yang dimaksud. Generatif pada hewan dibagi lagi menjadi 3 jenis berdasarkan caranya, ya. Yang pertama ada bertelur atau ovipar, kemudian ada melahirkan atau vivipar, dan bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar, ya. Diingat-ingat istilahnya, jangan sampai terbalik-balik. Ovipar, bertelur. Ini ovipar ini kan diawali dengan huruf O, ya. Huruf O. Kalian ingat-ingat kalau O itu bunder. Bunder itu telur. Nah, ovipar berarti bertelur. Sedangkan satunya ovipar adalah vivipar. Vivipar berarti bukan bertelur, yaitu melahirkan. Kemudian ovovivipar ini kan gabungan dari ovipar dan vivipar, ya. Ini berarti bertelur dan melahirkan. Nah, bagaimana penjelasannya untuk masing-masing cara ini kita pelajari saat ini. Perkembangbiakan secara generatif yang pertama adalah bertelur atau ovipar. Ingat, telur itu bulat. Di sini ada O-nya, jadi ovipar adalah
telur. Bagaimana toh? Jadi pada perkembangbiakan secara bertelur ini atau ovipar ini, embrio yang berkembang terjadi di dalam telur ya, dan telurnya berada di luar tubuh induknya. Ingat, embrio berkembang dalam telur, tapi telurnya ada di luar tubuh induknya. Kemudian, embrio mendapatkan makanan atau nutrisi untuk berkembang dari telur itu sendiri. Jadi, si embrio dan juga nutrisi makanan sudah tersedia di dalam telur. Nah, prosesnya embrio bisa mendapatkan nutrisi tadi bagaimana? Ada telur yang perlu dierami dan ada yang tidak ya. Jadi dengan dierami, si embrio tadi bisa berkembang dengan memanfaatkan nutrisi yang telah ada. Tapi ada juga yang hewan tidak perlu dierami, telurnya tidak perlu dierami. Sudah terjadi proses perkembangan embrio. Contohnya bagaimana? Untuk yang dierami ada banyak di sekitar kita, misalnya ada ayam pasti mengerami telurnya. Tapi ada yang tidak, misalkan kupu-kupu tidak mengerami telurnya. Apa kalian pernah melihat kupu-kupu yang mengerami telurnya? Tidak kan? Kemudian proses pertumbuhan di dalam telur terus terjadi perkembangannya sampai telur tersebut menetas. Jadi ketika si embrio memanfaatkan nutrisi untuk berkembang, itu akan selesai ketika telah menetas. Setelah menetas dia harus mencari makan di luar. Nah, uniknya pada perkembangbiakan secara bertelur ini ada pembuahan atau fertilisasi internal dan juga ada fertilisasi atau pembuahan eksternal. Maksudnya adalah ini, pembuahan internal yaitu ketika pertemuan sel sperma dan sel telur, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina tadi terjadi di dalam tubuh betina atau induk betinanya. Pada umumnya hewan yang berkembang biak dengan cara ini mempunyai cangkang telur yang keras dan juga ia hidup di darat ya. Jadi ayam itu kan punya cangkang telur keras kan, dan juga dia hidup di darat. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada pembuahan eksternal atau pembuahan di luar tubuh hewan betina. Ini jadi telurnya itu dikeluarkan dulu, baru sel telurnya dikeluarkan dulu, baru kemudian terjadi fertilisasi atau pembuahan oleh sel sperma. Pada umumnya ini adalah hewan-hewan yang tinggal di air, misal ikan atau katak mungkin ya. Jadi yang betina akan mengeluarkan telurnya, baru nanti si jantannya, yang jantan akan membuahi dengan mengeluarkan sel sperma. Biasanya karena ini harus di luar, cangkang telur yang terbentuk itu cangkang yang lunak ya. Gitu. Nah, kalau ayam tadi kalau telurnya keras, bagaimana caranya bisa terjadi pembuahan? Kan pembuahannya di dalam tubuh betinanya. Saat di dalam tubuh telurnya itu belum keras ternyata. Kalau kalian pernah makan ayam betina, nah itu di dalam tubuhnya, dalam tubuh ayam ini kadang ada bakal-bakal telur yang masih kecil-kecil itu. Nah, itu belum bersangkang keras. Mengeras ketika sudah dikeluarkan, kurang lebih seperti itu. Mari kita perhatikan gambar berikut. Jadi Pak Guru punya gambar telur asli dan juga gambar telur skema telur ya. Yang pertama, kita lihat di sini telur itu terdiri dari beberapa bagian. Bisa kalian baca di sini. Tiap-tiap bagian mempunyai fungsi tersendiri ya. Bagian yang ingin Pak Guru jelaskan hanya beberapa. Yang pertama ada bagian yang penting ini, yaitu keping germinal, atau ini adalah zigot atau juga embrionya ya. Bagian inilah yang akan berkembang menjadi individu baru.
Dengan cara apa? Dengan cara dia menyerap nutrisi dari kuning telur ini, ya. Kemudian dia juga menyerap nutrisi dari bagian putih telur. Putih telur ini banyak sekali mengandung protein, sedangkan yang dalam ini banyak mengandung lemak dan juga karbohidrat. Jadi yang ini akan dikonsumsi, ini menjadi bagian dari tubuh individu baru yang akan muncul nantinya. Kemudian bagian-bagian lain silahkan kalian cari fungsinya apa. Di internet ada, gunakan HP kalian untuk mencari. Nah, sekarang kita ke gambar telur yang dipecah ya. Telur yang telah dipecah dan dikeluarkan putih telur dan kuning telurnya. Kalau kalian akan memasak atau menggoreng telur, pasti melalui tahap ini. Kalian lihat telurnya ini, atau sekarang juga kalian bisa mencobanya. Ketika kalian membuka telur, kalian akan menemukan ada kuning telur, putih telur, nah, dan bagian ini, bagian putih kecil ini, di antara kuning telur dan putih telur. Nah, inilah yang dinamakan zigot. Nah, kalau ini sudah berkembang, namanya embrio. Ya. Jadi yang akan menjadi individu baru adalah bagian kecil ini. Dia akan menyerap nutrisi dari kuning telur dan juga putih telur. Kalau kalian punya telur yang masih utuh, yang sudah dirami, kalau kalian terawang di cahaya itu, nanti akan terlihat dia sudah ada garis-garis pembuluh darahnya. Kalau yang ini belum ya. Atau kalian mau lihat bagaimana proses embrio berkembang di dalam telur, di YouTube ada videonya, kalian cari. Jadi ada percobaan di mana si peneliti tersebut mencoba untuk menetaskan telur, tapi di luar cangkang. Jadi telurnya dipecah, dikeluarkan dari cangkang, kemudian dimasukkan ke wadah tertentu, dimasukkan ke inkubator. Nah, di situ terlihat proses embrio ini berkembang, bahkan terlihat ada jantungnya berdetak dan juga terlihat muncul nanti matanya dan seterusnya sampai menjadi individu yang baru. Kemudian ada ciri-ciri hewan ovipar. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu apa saja toh? Yang pertama, tidak mempunyai kelenjar susu. Ya iya, karena kan kalian nggak akan menemukan hewan bertelur yang menyusui gitu. Kemudian tidak mempunyai daun telinga. Ya, kalau kalian perhatikan ayam itu tidak punya daun telinga. Punya telinga, tapi tidak ada daun telinga. Tahu kan daun telinga yang mana? Ya, tuh di samping kepalamu itu, atau masih jadi satu bagian sama kepala. Itu ada daun telinga. Tapi kalau untuk hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur, tidak mempunyai daun telinga. Kemudian tubuhnya itu ditutupi oleh bulu atau sisik atau cangkang ya. Ingat, berbulu beda dengan berambut. Bulu itu misalkan bulu ayam, beda dengan rambut manusia ya. Bentuknya beda. Kemudian hewan apa saja yang berkembang biak dengan ovipar ini selain yang sudah Pak Guru sebutkan tadi? Banyak ya, kalian yang cari di berbagai sumber, bisa kalian amati lingkungan sekitar kalian, bisa juga kalian cari dari internet. Nanti kalian tulis biar tidak lupa hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian cara perkembangbiakan secara generatif yang kedua yaitu vivipar atau melahirkan. Ya, ini generatif. Selanjutnya yaitu melahirkan atau vivipar. Pada cara ini pembuahan terjadi secara internal. Jadi fertilisasinya, bertemunya sel telur dengan sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betinanya. Kemudian melalui proses mengandung atau hamil ya, nanti induknya akan mengandung. Kemudian embrio berkembang dalam tubuh induk betina, tepatnya di bagian rahim dari induk betina.
Lalu embrio mendapatkan nutrisi langsung dari induk melalui plasenta. Jadi kalau bertelur tadi dapat nutrisinya dari kuning telur dan juga putih telurnya. Kalau yang melahirkan atau vivipar ini karena melalui proses mengandung, saat mengandung ini embrio mendapatkan nutrisi dari induknya melalui plasenta. Plasenta ini apa toh? Itu loh yang ari-ari, kawa ari-ari itu plasenta. Kemudian dapatnya dari mana? Dari tali pusar. Pada jangka waktu tertentu, kehamilan selesai dan proses selanjutnya adalah terjadi kelahiran atau melahirkan ini. Jadi ada waktunya ya kehamilan. Kalau pada manusia ya kita tahu pada umumnya 9 bulan 10 hari. Tapi kalau pada hewan beda-beda. Kemudian setelah hewan baru, organisme baru yang dilahirkan tadi, dilanjutkan dengan proses menyusui. Jadi nanti oleh induk betinanya akan diberikan susu melalui proses menyusui. Nah ini gambar dari salah satu hewan yang berkembang biak dengan vivipar. Apa ini? Ya, ini adalah gajah ya. Ini bukan dipotong beneran, cuma gambar. Jadi ini adalah anak gajah, embrio gajahnya. Dia berada di dalam tubuh induk betinanya. Ya. Ini adalah rahim plasentanya di dalam rahim. Kemudian ada tali pusarnya itu kecil itu. Nah dia dapat nutrisi dari situ untuk bisa berkembang semakin besar. Kemudian nanti akan dilahirkan. Ciri-cirinya hewan vivipar bagaimana? Ya kurang lebih berkebalikan dengan ovipar tadi. Maka yang pertama dia mempunyai kelenjar susu karena dia harus menyusui ketika individu baru dia lahirkan. Maka individunya baru itu juga punya kelenjar susu kalau betina ya. Kemudian berdaun telinga. Lihat gajah tadi dia mempunyai daun telinga, besar telinganya. Tapi ada juga hewan-hewan vivipar yang tidak mempunyai daun telinga, karena ada hewan-hewan yang melahirkan juga yang hidup di air, contohnya ikan paus atau lumba-lumba. Itu tuh dia juga berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan, namun tidak punya daun telinga. Ya. Kemudian tubuhnya mempunyai penutup atau ditumbuhi oleh rambut. Ingat ya, rambut bukan bulu. Tubuhnya ditumbuhi oleh rambut seperti sapi itu berambut bukan berbulu. Ya. Kemudian menyusui atau mamalia. Lalu memiliki pusar, wudel. Jadi kalau kalian ada anak kucing atau anak anjing di rumah memelihara, itu kalau kalian lihat ada pusarnya juga. Kenapa? Karena pusar ini adalah tempat ketika dia masih di dalam kandungan atau masih dikandung oleh induknya untuk mendapatkan nutrisi. Jadi tadinya di situ ada tali pusar, kemudian ketika sudah dilahirkan tentu tidak dibutuhkan lagi, terus dipotong, bekasnya ya jadilah pusar itu. Lalu apa saja hewannya? Kalian cari ya. Jadi nanti kalian amati lingkungan sekitar kalian dan juga internet. Hewan apa saja yang berkembang biak melalui vivipar, atau mungkin ciri yang lain bisa kalian temukan, bisa juga kalian tuliskan. Misal bernafasnya dengan paru-paru gitu. Atau yang lain bisa kalian temukan apa? Masih banyak. Tapi ciri utamanya ada di situ sudah aku tuliskan. Nah, selanjutnya ada campuran, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Hewan ini pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk betinanya, sama seperti vivipar tadi. Jadi sel sperma dan sel telur
bertemunya di dalam tubuh induk betina. Kemudian embrio berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Jadi telurnya tidak dikeluarkan, telurnya masih ada di dalam tubuh induknya, ya. Tapi embrionya mendapatkan makanan dari telur, bukan dari induknya. Jadi seperti dierami, tapi di dalam tubuh, gitu, kurang lebih. Kemudian telur menetas di dalam tubuh induk, ya, karena ini disimpan di berkembangnya di telur yang ada di dalam tubuh. Nah, telurnya menetasnya juga masih di dalam tubuh induknya. Kemudian setelah menetas barulah dikeluarkan atau dilahirkan oleh induknya, dilahirkan. Cara mengeluarkannya dengan dilahirkan. Nah, ini contoh hewannya. Ini ada hiu. Hiu ini ya untuk ilmu pengetahuan dia dibelah seperti ini. Di dalam tubuhnya terlihat di sini ada telurnya. Telur-telur hiu ini dia disimpan di dalam. Kemudian ini ada hiu-hiu yang sudah menetas. Nah, permasalahannya pada hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ini, kadang telur-telur ini akan dimakan oleh hiu yang sudah menetas, atau dia akan memakan saudara-saudaranya yang ada di dalam perut ini. Karena belum dikeluarkan, di dalam tidak ada makanan, dia lapar, ya dia memakan telur-telur yang belum dibuahi atau telur-telur yang belum menetas, dan juga hiu-hiu, anak hiu lainnya yang ada di situ. Hewan lainnya apa? Ada banyak, kalian yang mencari dari buku atau dari internet. Nah, ini ada satu gambar hewan lagi. Gambar hewan apa ini? Ada yang tahu? Ya, betul, ini adalah platypus, ya. Platypus. Ini hewan yang menurut Pak Guru sangat-sangat unik sekali. Bagaimana keunikannya? Kalian yang carilah di internet, cari di Google, cari di YouTube, keunikan dari hewan platypus ini apa? Ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak melalui proses perkawinan. Jadi karena tidak ada perkawinan, maka pada perkembangbiakan ini tidak memerlukan adanya fertilisasi, tidak ada kejadian pertemuan antar sel telur dengan sel sperma, ya. Individu baru berasal dari satu induk. Tidak perlu jantan dan betina, cukup yang betina saja. Jadi dia berasal dari satu induk. Individu baru mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Jadi nanti hewan yang terlahir, hewan yang muncul, bukan terlahir ya, hewan yang muncul nanti mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Kalau hewan itu warnanya hijau, ya nanti keluarnya nanti yang muncul juga hijau juga, tidak akan berganti-ganti. Cara yang pertama untuk vegetatif ini yaitu tunas. Bukan tunas seperti pada perkembangbiakan tumbuhan, ya. Tunas ini pada hewan, yaitu calon anak hewan berupa tunas yang menempel pada induknya hingga cukup dewasa untuk melepaskan diri. Ini contoh hewannya adalah hidra, tulisannya seperti ini, HYDRA, hidra. Ini ketika dilihat menggunakan mikroskop, ya. Jadi kalau menggunakan mata langsung tidak akan terlihat. Ini seperti ini. Ini hewan induknya, kemudian ini tunas-tunasnya atau calon anaknya. Ketika menempel ini masih disebut dengan calon anak. Dia bisa mencari makan lewat tentakelnya, ini juga mendapatkan nutrisi dari induknya. Nah, kurang lebih seperti ini prosesnya. Hidra muncul mata tunasnya, berkembang tunas hidranya semakin besar. Ketika sudah cukup dewasa, dia melepaskan diri, pisahlah menjadi individu baru. Kurang lebih seperti itu. Kemudian cara yang kedua ada fragmentasi, yaitu memotong bagian tubuh hewan, lalu hewan baru muncul dari potongan tubuh tersebut. Jadi tubuhnya terpotong, dari potongan tadi muncul
hewan baru. Contohnya ini adalah cacing pipih atau planaria ya. Ini ada animasinya. Jadi ketika dia dipotong mendatar seperti ini ya, ini akan tumbuh, jadilah dua. Atau dipotong ke bawah dia akan tumbuh, dipotong ke bawah dia juga akan jadi dua. Kalau dipotong 100 kali ya dia akan jadi 100 ya. Contoh ini. Jadi dia bisa dipotong kanan kiri, bisa dipotong atas bawah seperti ini. Kalau dipotong bagian bawah seperti ini akan tumbuh yang bawahnya. Di kepalanya masih, tubuhnya masih, akan tumbuh ekornya. Dipotong tengah akan muncul kepala dan juga ekornya. Dia terus dipotongin ekornya akan tumbuh badan dan juga kepalanya. Itu cara untuk fragmentasi ya. Kemudian ada partenogenesis, yaitu hewan betina atau induk betina memproduksi telur yang berkembang tanpa proses fertilisasi. Jadi telur yang tidak dibuahi. Kemudian individu baru muncul dari telur tersebut. Jadi individu baru muncul dari telur yang tidak perlu dibuahi, tidak ada sel sperma yang membuahi telur tersebut, tapi bisa berkembang menjadi hewan baru. Contohnya di sini ada semut dan juga lebah. Nah, perhatikan nih, semut, ada ratu semut ya. Ratu semut bisa memproduksi telur yang telurnya akan menetas menjadi larva, pupa, kemudian menjadi semut pekerja atau menjadi semut pejantan. Nah, semut pejantan ini bisa mengawini semut betina cukup sekali saja dan tidak perlu lagi untuk mengawini. Jadi telur-telur yang selanjutnya tidak melalui proses fertilisasi. Nah, kemudian untuk lebah, ini ada lebah. Lebah punya ratu juga, punya pejantan juga. Tapi ratu ini bisa memproduksi lebah pekerja dari telur tanpa ada pejantan ya. Tapi dia bisa juga memproduksi lebah yang lain yang nanti akan jadi ratu atau pejantan, tapi harus melalui fertilisasi. Jadi kalau dia akan memproduksi lebah pekerja baik jantan atau betina, dia tidak perlu ada pejantan. Tapi kalau dia mau memproduksi ratu, calon ratu, dia harus ada pejantannya gitu ya. Jadi telur-telurnya tidak perlu dibuahi, nanti akan jadi lebah pekerja. Gitu kurang lebih. Hewan lain kalian cari di internet ya. Kemudian cara yang terakhir adalah membelah diri. Sama seperti tumbuhan kemarin juga ada membelah diri ya. Tapi kalau ini pada hewan. Hewan yang bisa membelah diri adalah hewan-hewan tingkat rendah atau bersel satu. Ini hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Jadi prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah inti sel membelah menjadi dua. Nih, inti sel yang tengah ini, hitam ini, membelah menjadi dua. Kemudian diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel. Nih, ini kan mulai membelah. Dinding dan cairannya membelah. Kemudian terpisah. Ketika terpisah ini sudah dianggap terbentuk dua individu baru, ya. Dari satu membelah menjadi dua. Kemudian hewan tingkat rendah lainnya apa? Kalian yang cari di internet. Sekian video yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga kalian mendapatkan penjelasan yang cukup dari Pak Guru. Apabila kalian bisa menambah dari buku ataupun dari internet, sangat bagus sekali. Silahkan digunakan HP kalian untuk membuka berbagai macam informasi sehingga HP kalian itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya, mendukung pembelajaran daring yang kita lakukan. Terakhir, kalian harus stay safe and healthy. Tetap aman, jaga keamanan diri kalian dan jaga kesehatan kalian. Kalian taati prokes, protokol kesehatan dimanapun, kapanpun. Kemudian jalankan 5M. Tahu ya 5M? Ya perlu dijelaskan. Tidak perlu merasa kuat, tapi bisalah merasa. Ya, bisalah merasa sehingga kalian melakukan 5M ini
sadar bahwa itu bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kalian. Kita sambung lagi di video pembelajaran yang selanjutnya. Sekian.